Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang sistem komunikasi interpersonal pada mata kuliah psikologi komunikasi. Kita akan mulai perkuliahan ini dengan sebuah pembahasan terkait definisi komunikasi interpersonalnya dulu. Nah, definisi komunikasi interpersonal itu bisa didefinisikan sebagai penyampaian pesan oleh satu orang dan diterima oleh orang lain atau sekelompok kecil orang dengan berbagai dampaknya dan peluang untuk memberikan umpan balik. Jadi proses komunikasi interpersonal itu berlangsung antara dua orang atau lebih, nggak bisa satu orang. Nah, perilaku seseorang dalam komunikasi interpersonal bergantung pada persepsi interpersonal itu sendiri. Jadi nanti gitu ya, kita juga akan melihat bagaimana Anda memandang diri Anda sendiri, ya, juga nantinya bagaimana orang lain memandang Anda, karena ini berkaitan dengan persepsi gitu. Nah, ini Anda berpersepsi itu seakan-akan, kalau konteksnya bagaimana Anda memandang diri Anda sendiri itu seakan-akan sedang melihat gambaran diri Anda pada sebuah cermin. Bapak-bapak tua ini berpersepsi kalau ketika dia memandang wajahnya di cermin seakan-akan masih tetap muda, segar, bukan dan sebagainya. Ini yang dinamakan bagaimana Anda memandang diri Anda sendiri gitu. Nah, kemudian di sini kita ngomongin konsep diri. Konsep diri adalah pandangan dan perasaan kita tentang diri kita. Jadi kita punya gambaran tentang diri kita sendiri, kita memandang diri kita sendiri, diri memandang diri sendiri itu. Gitu. Nah, gambaran tentang siapa Anda terdiri dari pikiran-pikiran Anda tentang kekuatan dan kelemahan Anda, kemampuan, keterbatasan Anda dalam berbagai bidang, serta aspirasi dari pandangan dunia Anda. Anda akan punya gambaran diri Anda seperti apa tentang diri Anda sendiri itu dipengaruhi oleh 4 sumber. Pertama, dari orang lain ya, yang mereka ungkapkan kepada Anda. Jadi kita akan punya gambaran kita ini seperti apa itu dari orang lain yang bilang kepada kita. Kamu nih orangnya gini ya. Kamu orangnya introvert ya. Saya lihat kamu orangnya pendiam, kamu pemalu ya. Kamu ini pemberani sekali ya, mampu menyampaikan pendapat di depan banyak orang, lugas. Itu dari orang lain. Yang kedua, perbandingan yang Anda buat sendiri dengan orang lain. Ketika Anda ngelihat, kok si orang ini mah banyak sekali ngomong ya, cerewet dan sebagainya, sementara saya tidak. Oh, di sini saya melihat kalau diri saya ini, saya sadar kalau diri saya adalah pendiam atau introvert misalkan, tidak suka banyak bicara misalkan. Juga ajaran budaya yang ketiga. Budaya kita bilang kepada kita konsep diri ketika kita di budaya tertentu. Kalau kita lahir misalkan di budaya Jawa, konsep diri yang dikatakan oleh budaya itu kalau orang Jawa itu harus A, B, C, D, E, F, G. Orang Sunda itu harus lemah lembut, harus misalkan sopan dan lain sebagainya. Nah, itu juga diajarkan oleh budaya. Nah, kemudian yang keempat adalah cara Anda menafsirkan dan mengevaluasi pikiran dan perilaku Anda sendiri. Kalau misalkan kita berpikir ya tentang sesuatu gitu ya, dan berperilaku tentang sesuatu gitu ya, kita akan menyimpulkan, menafsirkan sendiri. Ketika contohnya saya gitu ya mempunyai sikap tertentu terhadap hal tertentu sehingga berperilaku demikian, maka saya akan menafsirkan konsep diri saya itu, oh saya itu adalah diri yang seperti itu, diri yang mendukung konsep diri. Misalkan konsep diri saya adalah seorang feminisme ketika pikiran-pikiran saya, misalkan perilaku saya juga mendukung terhadap konsep-konsep feminisme misal. Kemudian, hubungan konsep diri dengan perilaku komunikasi interpersonal itu apa? Konsep diri adalah faktor yang sangat menentukan dalam konteks komunikasi interpersonal. Karena setiap orang bertingkah laku sesuai dengan konsep dirinya. Kalau saya punya konsep diri, gitu, misalkan konsep diri yang demikian ini dalam tanda kutip kita buat contoh. Saya, konsep dirinya adalah orang yang tidak suka basa-basi, yang lugas, yang selalu bilang A, ya A, kalau B yang B. Maka perilaku saya akan sesuai dengan konsep diri saya yang saya lihat di diri saya selalu bilang apa adanya, mengkritik orang atau tidak suka ya tidak suka, kalau suka ya suka. Saya tidak memelihara konsep tidak enak atau gak enakan misalkan. Saya selalu bilang ya udah, yang penting saya bilang, saya nggak pernah mempertimbangkan orang lain akan enak atau tidak, yang penting saya bilang sesuai dengan konsep diri saya. Itu contohnya. Jadi konsep diri akan berpengaruh pada perilakunya. Dari konsep diri ini yang positif tentunya lahirlah pola perilaku komunikasi interpersonal yang positif pula, yakni melakukan persepsi yang lebih cermat dan membuat orang lain menafsirkan kita dengan lebih cermat pula. Kalau konsep diri kita positif, kita juga akan
berperilaku ya dalam konteks komunikasi interpersonal itu positif juga. Persepsi kita akan positif, tidak terlalu negatif thinking. Dalam menafsirkan orang lain pun juga akan lebih hati-hati, lebih cermat. Karena apa? Karena berawal dari konsep diri yang baik gitu, yang positif gitu. Kuncinya dari diri kita sendiri. Kalau menurut ya sistem komunikasi interpersonal gitu ya, kuncinya itu dari diri kita sendiri. Kalau kita punya gambaran tentang diri ini positif, maka ke yang lain pun kita akan positif. Kenapa kita selalu misalkan negatif thinking terhadap orang lain, terhadap orang-orang di sekitar kita? Mungkin konsep diri kita harus diperbaiki dulu. Kita mungkin belum menghargai diri kita sendiri. Kita belum melihat gambaran diri yang positif tentang diri kita sendiri. Itu. Kemudian ini contohnya. Saya cantik, ini adalah konsep diri. Saya pintar, saya baik hati, saya jujur, saya bahagia. Jadi konsep diri itu ngomongin you are what you think. Kalau kamu ditanya kamu ini siapa, ya kamu adalah kamu yang kamu pikirkan. Dia ada di pikiran kamu. Kalau kamu mikir kamu cantik, ya kamu adalah cantik. Kalau kamu mikir kamu pintar, ya kamu pintar. Kalau kamu pikir kamu jujur, ya kamu jujur. Sebaliknya kalau kamu insecure sama diri sendiri, maka kamu pun akan insecure dan akan berpengaruh terhadap komunikasi interpersonal kamu. Kalau kamu sudah melihat diri kamu sebagai diri yang insecure, kamu akan tidak lancar dalam komunikasi dengan orang lain, akan gagap, akan tidak pede, akan gagal membangun hubungan, pertemanan dan sebagainya. Jadi kamu itu harus berpikir, kepercayaan kamu itu menjadi pikiran kamu. Yang kamu pikirkan menjadi atau berbuah kata-kata. Dan kata-kata kamu itu menjadi aksi kamu. Aksi menjadi kebiasaan, kebiasaan menjadi nilai, dan nilai menjadi tujuan. Konsep diri itu kayak gitu. Jadi mulai dari keyakinan dulu kalau diri kita itu baik, diri kita itu berharga, bermakna, dan sebagainya. Maka nanti tujuan kita kalau di komunikasi interpersonal saat berhubungan orang lain itu kita akan dapat hal-hal yang baik pula. Gitu ya. Terus proses pembentukan kesan. Nah, kalau kita ngomongin komunikasi interpersonal itu tidak lepas dari proses pembentukan pesan. Karena kita berhubungan dengan orang lain, pasti ada kesan yang terbentuk. Prosesnya ada 3. Yang pertama, stereotyping. Stereotyping itu penilaian terhadap seseorang berdasarkan kelompoknya. Ya, jadi kalau kita melihat orang lain itu adalah dari kelompoknya dulu. Oh, si ini bagian dari mana? Dia adalah komunitas misalkan pecinta hewan buas misalkan, atau pecinta alam, maka kita melihat orang ini pasti menyukai alam. Stereotyping. Kalau kita lihat orang Cina, oh Cina, wah pelit. Soalnya kelompok-kelompok yang kita bentuk persepsi orang Cina itu pelit gitu. Maka kita akan melihat dari kelompoknya dulu. Kalau stereotyping. Nah, kita lanjut yang kedua, implicit personality theory. Jadi menurut yang kita lanjut yang kedua, yaitu implicit personality theory. Menurut proses yang kedua ini, setiap orang punya konsepsi tersendiri tentang sifat-sifat yang saling berkaitan. Contoh, kalau misalkan ada sifat A, kita akan mengaitkannya ke sifat-sifat yang lainnya yang semirip dengan A. Oh, dia mah ganteng. Kalau dia ganteng, cakep, pasti hatinya juga cakep, baik. Gitu ya. Kalau orang ramah, misalkan kayaknya suka menolong. Dia mah orangnya teh gampang senyum ya, kayaknya suka nolong deh. Kayaknya ramah, kayaknya suka menabung gitu ya. Kalau dari wajahnya sangar, wajahnya sangar, kayaknya dia orang jahat. Jadi sifat-sifat yang lain itu dikait-kaitkan. Yang ketiga adalah atribusi. Nah, atribusi ini adalah proses penyimpulan motif, maksud, dan karakteristik orang lain dengan melihat perilaku yang tampak. Kalau kita lihat misalkan ada orang lain berpakaian seksi, kita langsung mengatribusikan, oh dia sepertinya orang yang gak bener, cewek gak baik gitu. Itu yang namanya atribusi. Terus selanjutnya kita membahas tentang proses pengelolaan kesan. Di dalam proses pengelolaan kesan itu ada yang namanya step presentations. Bagaimana kita menghadirkan atau mempresentasikan diri kita untuk mendapatkan kesan dari orang lain. Ada unsur di dalamnya yang dinamakan PRON, terdiri atas panggung, penampilan, dan manner. PRON ini yaitu bagian depan kita, yaitu appearance-nya saja, presentations saja. Kalau presentations itu artinya ada di depan, mempresentasikan, terdiri atas panggung, penampilan, dan gaya bertingkah laku. Panggung yaitu settingan di mana kita berada saat di depan banyak orang, kita menampilkan itu, dan penampilan kita juga disetting atau dibuat sedemikian rupa agar kesannya sesuai dengan penampilan yang kita inginkan. Dan tingkah laku juga termasuk berpengaruh. Kita berperilaku harus sesuai, beriringan dengan unsur-unsur yang lainnya. Contoh gini, panggungnya misalkan adalah panggung kelas atau panggung universitas, kita adalah sebagai mahasiswa, maka penampilan kita adalah penampilan rapi layaknya mahasiswa, dan tingkah laku kita harus tingkah laku mencerminkan mahasiswa. Itu yang dimaksud dengan self presentation yang unsurnya disebut PRON tadi. Kemudian kita akan membahas juga yang namanya atraksi interpersonal, ketertarikan yang timbul antara satu orang dengan yang lain. Kalau kita suka
terhadap orang lain itu dinamakan atraksi interpersonal. Mengetahui siapa tertarik pada siapa, juga siapa menghindari siapa, kita dapat meramalkan arus komunikasi interpersonal yang terjadi. Ini dalam kajian atraksi interpersonal. Dan makin tertarik pada seseorang, maka makin besar kecenderungan kita untuk berkomunikasi dengan orang tersebut. Ya, itu kajian di atraksi interpersonal. Faktor-faktor yang mempengaruhi atraksi interpersonal apa saja? Pertama, kesamaan karakteristik personal. Orang-orang yang punya kesamaan ya secara individu atau secara personal gitu ya, di dalamnya bisa sikap, nilai-nilai, keyakinan, tingkat sosial ekonomi, agama, dan keyakinan yang sama cenderung saling menyukai. Kita akan punya kemungkinan yang lebih besar untuk menyukai orang yang sama, banyak kesamaan dengan kita. Makanya agar menciptakan sebuah kesan yang baik, cari kesamaannya dulu. Yang kedua, tekanan emosional. Ini yang hijau tulisannya kurang terbaca. Kita membutuhkan orang lain ketika kita berada di bawah tekanan emosional yang melampaui batas. Contohnya, kalau kita punya masalah emosional, kita selalu perlu untuk didengar, untuk berbicara dengan orang lain. Itu disebut tekanan emosional. Maka ini masuk kepada faktor yang mempengaruhi kenapa kita harus bisa tertarik untuk berhubungan dengan orang lain. Ya, sebaliknya, kalaupun juga emosional kitanya ke arah negatif, kita akan menghindari orang tertentu yang membuat emosional kita tertekan. Harga diri yang rendah, orang yang harga diri rendah cenderung lebih mudah menerima orang lain. Oh ya, di sini dikatakan, kalau kamu memiliki harga diri yang rendah, ini menarik ya, kamu akan lebih cenderung mudah menerima orang lain. Jadi semua orang akan diterima gitu ya, karena kita ngerasa kalau kita nggak nerima orang tersebut, kita tidak akan punya teman gitu, tidak punya circle lain, kita akan sulit menemukan circle kita. Makanya orang dengan harga diri rendah tuh selalu menerima banyak orang. Tapi sementara orang yang punya harga diri yang tinggi itu dia cenderung pilih-pilih teman, jadi cenderung selektif gitu ya. Secara garis besarnya seperti itu saja. Saya dalam hubungan misalkan tidak mudah jatuh hati atau jatuh cinta sama orang-orang dengan mudah. Ada kriteria khusus, ada yang harus saya tetapkan, orangnya harus seperti ini dan seperti ini. Tapi orang yang dengan harga diri rendah mungkin akan jatuh cinta pada siapapun yang menyukai dia. Yang terakhir adalah isolasi sosial. Manusia tidak akan tahan berlama-lama hidup terisolasi. Tingkat isolasi sosial berpengaruh terhadap kesukaan kita terhadap orang lain. Jadi dengan konsep bahwa kita tidak bisa hidup terisolasi, maka kita akan berkomunikasi dengan orang lain atau komunikasi interpersonal. Apalagi kita akan tertarik dengan orang lain. Kita butuh pasangan, makanya akan mempengaruhi atraksi interpersonal kita. Kalau kita terlalu banyak jomblo juga bahaya, misalkan terlalu banyak menyendiri bahaya, tidak banyak teman juga bahaya. Dan selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor situasional yang mempengaruhi atraksi interpersonal. Ada daya tarik fisik gitu ya. Ini jelas kalau kita ingin berkomunikasi dengan orang lain itu karena daya tarik fisik, ini faktor situasional. Kita melihat ada wanita yang cantik misalkan atau laki-laki yang rupawan, maka kita akan ingin sekali berkomunikasi dengan dia gitu ya. Yang kedua, ada ganjaran, ada rewardnya. Ada reward itu ada sesuatu yang kita bisa dapatkan kalau kita berkomunikasi dengan dia, hubungan dengan dia. Mungkin kita ada tujuan tertentu, ingin menghubungi orang ini, ingin dekat dengan si A dan si B, ada ganjarannya. Maka mau tidak mau kita akan tertarik untuk berkomunikasi secara interpersonal. Akan ada atraksi interpersonal di situ. Yang ketiga, familiarity. Nah, semakin subjek melihat wajah tertentu ya akan makin menyukainya. Tak kenal maka tak sayang. Artinya kalau sering ketemu, lama-lama akan akrab, akan terjalin komunikasi juga. Familiarity itu karena keseringan, selalu ada warawiri di depan hadapan kita, intensitas keberadaannya itu selalu ada, maka kita akan attracted atau tertarik, akan terjadi atraksi interpersonal. Yang keempat, kedekatan atau jarak. Ini juga proximity itu ngebahas jarak, dimana kalau kita hidup berdampingan dengan tetangga dan duduk sebangku dengan orang, atau maksudnya duduk berpinggir-pinggiran di bangku yang berdekatan, mau tidak mau kita akan attracted to communicate atau terjadi atraksi interpersonal. Dengan tetangga masa iya kita tidak berkomunikasi gitu kan, dengan tetangga bangku, dengan sebangku gitu. Itu seperti itu contohnya. Kelima adalah kemampuan, kompetensi. Kita cenderung menyenangi orang lain yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi daripada kita atau lebih berhasil dari kita dalam kehidupan. Contoh kita adalah seseorang yang berbisnis, ada orang yang punya kemampuan berbisnis lebih baik dari kita, dia sudah punya usaha yang lebih banyak, lebih maju, maka kita juga akan cenderung menyenangi orang tersebut dan ingin berkomunikasi dengan dia. Terjadilah atraksi interpersonal itu. Nah gitu teman-teman. Nah kemudian kita akan membahas hubungan interpersonal itu sendiri. Komunikasi yang efektif ya ditandai dengan hubungan interpersonal yang baik, dikatakan dalam
slide ini secara jelas kalau kita ngomongin hubungan interpersonal yang baik, yaitu ditandai dengan komunikasi efektif. Kalau contoh, kalau kamu punya teman, kamu punya pacar, kamu punya keluarga, kalau komunikasi kamu dengan keluarga kamu, dengan pacar kamu, dan dengan teman kamu tidak efektif, maka hubungan interpersonal kamu kurang baik, gitu ya. Karena di sana ada hubungan, ada isi, ya, di dalam hubungan isinya adalah pesan-pesannya. Kalau pesannya tidak selalu tersampaikan dengan baik, selalu ada salah paham, selalu miss, gitu ya, itu maka kurang efektif dan hubungan interpersonal pun kurang baik. Contoh dalam keluarga, ada keluarga yang berkomunikasi layaknya teman, anaknya dengan ibunya berkomunikasi seperti teman tidak canggung, maka hubungan interpersonal dengan keluarga itu dikatakan sangat baik. Tetapi mungkin ada keluarga yang sangat strict ya, yang antara ibu bapaknya dengan anaknya itu ada jarak, sehingga kalau mau menyampaikan sesuatu pun tidak terbuka. Mungkin bisa dikatakan komunikasinya belum efektif, sehingga bisa dikatakan hubungan interpersonal dalam keluarga itu juga kurang baik gitu. Nah, ada teori-teori dalam komunikasi interpersonal ya, atau dalam hubungan interpersonal itu kita ini cuma membahas sekilas-sekilas saja. Yang pertama ada model pertukaran sosial atau social exchange theory. Ini sebetulnya akan dibahas di teori komunikasi, cuman tidak mengapa. Nah, di teori ini hubungan interpersonal itu dipandang sebagai suatu transaksi ekonomi. Jadi ada untung rugi di sini, ada penjumlahan dan pengurangan, ada akumulasi. Jadi individu itu cenderung melihat hubungan itu ya sebagai proses untung rugi. Kalau hubungannya menguntungkan setelah dijumlahkan, setelah diakumulasikan hasilnya menguntungkan, maka dia akan cenderung bertahan di hubungan tersebut. Tetapi kalau misalkan setelah diakumulasikan antara cost yang dikeluarkan atau pengorbanan dan hasil yang didapatkan yaitu reward, ternyata hasilnya minus, dia akan meninggalkan hubungan tersebut. Nah, konsepnya ada 4 di sini, ada ganjaran, biaya, laba atau hasil, tingkat perbandingan. Jadi ngomonginnya gini, ganjaran ini adalah plusnya, biaya ini adalah minusnya atau cost si ganjaran itu, dan ganjaran ini adalah plusnya, berarti dia adalah reward. Berarti kalau biaya adalah minusnya atau costnya, biaya yang harus dikeluarkan. Ketika dua-duanya ini dikalkulasikan, misalkan saya berhubungan dengan seorang perempuan, saya mengeluarkan banyak sekali cost biaya, yaitu materi, waktu, mungkin juga perhatian, misal jadi perjuangan, pengorbanan, sebagainya. Dan ganjaran yang saya dapatkan, wanita saya yang saya kejar ini cantik, misalkan pintar, smart, dia juga menghargai balik saya, dan lain sebagainya. Ketika dijumlahin apa yang saya keluarin dan ya apa yang saya terima itu masih balance atau hasilnya masih menguntungkan, saya merasa masih worth it. Nah, ini dikatakan hasilnya atau labanya, ganjaran dikurangi biaya tadi ya, yang ungu ini. Maka kalau masih worth it, saya akan berlangsung terus-menerus di hubungan tersebut. Begitupun dapat pertemanan. Saya traktir teman-teman saya, tapi teman-teman saya juga baik, asik, menyenangkan, sebagainya. Apa yang saya keluarkan dan apa yang saya dapat itu akan dikalkulasikan dan hasilnya labanya saya hitung. Wah, ternyata saya masih worth it di pertemanan ini gitu. Walaupun saya sering traktir, sering ngejemput teman si A, si B, dan tapi sangat asik, tidak bisa dibayarkan oleh apapun. Maka saya akan bertahan di pertemanan tersebut. Nah, kalau sudah demikian, ada kemungkinan juga ketika saya berjuang mati-matian, misalkan untuk perempuan saya, tapi perempuan yang saya perjuangkan tidak menghargai saya, misalkan kedua dia malah selingkuh, maka yang saya keluarkan costnya, ganjarannya sangat sedikit yang saya dapatkan, malahan banyak minusnya, diselingkuhi, dihianati, tidak dihargai. Maka karena dijumlahkan biaya dan ganjarannya tadi hasilnya minus, saya akan meninggalkan hubungan ini, saya akan pergi leave, dan saya akan meninggalkan pasangan saya yang saya perjuangkan. Nah, ketika kita akan bergabung ya, mencari hubungan baru atau orang baru, berhubungan dengan orang baru, sebetulnya kita akan selalu dibayang-bayangi dengan tingkat perbandingan, ukuran baku standar yang digunakan untuk menilai hubungan yang sedang dijalani, hubungan yang akan terjadi nanti gitu. Contohnya gini, kalau saya dulu pacaran, saya ngeluarin effort demikian dan perempuan yang saya kejar demikian, saya tuh ketika nanti ngeluarin effort lagi di dalam sebuah hubungan nanti, saya akan ngebandingin effort yang saya dapat ya ketika saya reward yang saya dapat ketika effort yang saya kasih gini tuh harusnya gini gitu. Ternyata enggak, maka selalu ada tingkat perbandingan. Maka tingkat perbandingan kita sebetulnya, ukuran kita tuh harus diturunkan, karena tidak setiap hubungan atau setiap orang akan memberikan value yang sama terhadap cost atau perjuangan atau biaya yang kita kasih dalam hubungan tersebut. Begitu ya, tingkat perbandingan itu selalu ada. Kalau kamu pacaran dengan orang baru, intinya kayak gini. Kalau kamu pacaran dengan orang baru, kamu akan selalu mengharapkan orangnya itu kayak mantan kita yang dulu, kalau mantan kita lebih baik gitu ya. Terus dapat pacaran yang lebih baik dari mantan kita. Ketika nanti putus, kita akan ketemu dengan orang dan berharap orang tersebut itu seperti mantan yang lebih baiknya tadi. Dan ukuran yang pertama udah kalah sama mantan yang kedua yang lebih baik. Itu jadi ketika ekspektasinya nanti, kok mantan yang pacar yang ketiga ini misalkan kurang baik dari pacar yang kedua, mungkin kita akan gak bertahan di hubungan tersebut. Itu kalau konsep di teori ini. Kemudian
ada juga teori hubungan interpersonal yang dikatakan atau yang dinamakan model peranan. Jadi kita selalu ya di dalam hubungan interpersonal ini sebagai sebuah panggung sandiwara, orang harus memainkan perannya sesuai naskah yang dibuat oleh masyarakat dan diartikan sebagai norma-norma, aturan, nilai dan sebagainya. Konflik peranan akan terjadi bila seorang individu dinilai gagal dalam menjalankan perannya sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Contoh gini, orang kalau dia berprofesi sebagai dosen atau guru di masyarakat itu dia memainkan peran kalau saya harus bersikap sebagai seorang pendidik, harus bijaksana, misalkan harus berkata sopan, berperilaku dengan sesuai norma-norma. Nah ketika dia di masyarakat tidak mencerminkan guru dan dosen, dia dianggap gagal. Dosen kok guru ngomongnya kayak gitu. Nah itu disebut model peranan. Tapi itu relatif. Tapi teori ini tidak membahas apakah seseorang memilih untuk sesuai dengan norma-norma yang di masyarakat atau tidak. Tapi teori ini, model peranan itu menjelaskan kebanyakan masyarakat itu akan berpura-pura di masyarakat sesuai dengan naskah atau peran yang dia mainkan dalam kehidupan ini, sesuai dengan pekerjaannya, bisa jadi sesuai dengan latar belakangnya dan sebagainya. Kalau misalnya ustadz, dia punya label ustadz, maka masyarakat sudah membuat stigma atau norma-norma atau nilai ustadz itu harus gini-gini. Maka di masyarakat dia akan terlihat alim, harus terlihat soleh. Kalau tidak alim dan soleh, maka masyarakat akan menganggap ustadz gagal gitu ya. Kemudian juga ada model permainan. Di teori hubungan model permainan ini, dalam model ini orang-orang berhubungan dalam bermacam-macam permainan. Kita menampilkan salah satu dari 3 kepribadian dan orang lain juga membalasnya dengan salah satu dari 3 kepribadian ini. Ada 3 kepribadian yang mendasari model permainan ini. Yang pertama orang tua, dewasa, anak. Nah orang tua ini aspek kepribadian yang kita terima dari orang tua yang menurut kita pantas dituakan. Ya, orang tua atau yang menurut kita pantas dituakan. Ketika kita melihat orang tua berkomunikasi dengan kita atau yang pantas dituakan, kita akan suatu saat nanti berperilaku atau mengimitasi sikap-sikap gitu ya orang tua tersebut atau yang dituakan tersebut, sehingga akan muncul dalam kepribadian kita kadang-kadang memainkan peran orang tua tersebut. Makanya suka ada istilah, kamu kayak kolot banget ya, kayak bapak-bapak ya, saat ngomongin suatu topik tertentu tiba-tiba muncul aspek orang tua kita atau aspek kepribadian orang tua kita. Makanya ada kayak melihat orang yang tiba-tiba dewasa, tiba-tiba ke orang tuaan itu karena aspek orang tuanya sedang main gitu ya. Yang dewasa, yang kedua itu kepribadian yang mengolah informasi secara rasional sesuai dengan situasi dan berkenaan dengan masalah-masalah penting yang memerlukan pengambilan keputusan secara sadar. Nah, ada kalanya nanti kita memainkan peran saat kita menggunakan logika dalam sebuah pilihan-pilihan, kesadaran, maka kita akan terlihat dewasa gitu ya. Akan menjadi orang yang dewasa, akan dilihat sebagai orang dewasa, juga merepresentasikan diri sebagai orang dewasa. Dan yang terakhir ada anak-anak atau anak. Kepribadian yang berasal dari pengalaman kita ketika anak-anak, saat kita masih kecil, memori kita, kepribadian kita tentang anak itu tersimpan baik dalam otak. Sehingga kadang-kala kita akan muncul kepribadian yang kekanak-kanakan. Tidak wajar, kalaupun sudah dewasa atau sudah tua pun akan ada sisi kekanak-kanakannya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini slide terakhir kita membahas tahap hubungan interpersonal. Ada 3 tahap yang pembentukan hubungan atau perkenalan. Di situ akan ada perkenalan dan pembentukan kesan, ya. Kemudian juga peneguhan hubungan atau adanya kesepakatan antara 2 orang belah pihak. Nanti tahap yang kedua yang selanjutnya adalah peneguhan hubungan, mau dibawa kemana gitu hubungan tersebut. Ya ada konfirmasi, tahapan yang tanggapan yang positif terhadap hubungan tersebut, dan juga ada diskonfirmasi, tanggapan yang negatif. Nah, tahap terakhir yang ketiga adalah pemutusan hubungan. Yang terakhir ini puncaknya, nanti di pemutusan hubungan ini gitu ya. Ada kompetisi, ada konflik gitu, ada dominasi, juga ada kegagalan, provokasi, perbedaan lainnya. Poin-poin ini yang memutuskan atau yang mengakibatkan hubungan tersebut akan berakhir gitu. Nanti ada tahap berakhirnya hubungan itu karena poin-poin yang tadi saya sebutkan. Tetapi di satu sisi akan ada tahap kemungkinan untuk perbaikan. Kalau perbaikan berarti balik lagi dari proses awal lagi, dari nol. Tapi tahapan hubungan umumnya adalah pembentukan hubungan atau perkenalan, peneguhan hubungan, dan terakhir pemutusan hubungan. Kalau memang sudah berakhir seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.